Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu diberikan kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai maskernya ya kalau bepergian. Terus jangan lupa cuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer dan jaga jarak juga sama teman-teman atau orang lain. Oke. Kembali lagi dengan Sultan Sensei. Kita hari ini akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Jepang. Pada sebelumnya kalian telah mempelajari tentang mengenai aisatsu dan tate kudasai atau salam dan bagaimana kalian diperintah atau kalian memerintah saat di kelas. Oke, di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Sebelum masuk ke situ, kita alangkah baiknya berdoa dulu agar selalu diberikan kelancaran dan agar pandemi yang sedang kita alami saat ini cepat berlalu ya, agar kita kembali bisa bertemu di kelas nantinya. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kita akan pelajari Jiko Shokai. Itu ada huruf hiragana Jiko Shokai atau perkenalan diri. Oke, di era sekarang ini banyak sekali turis atau banyak sekali pekerjaan, lowongan pekerjaan yang memungkinkan kita agar kita berangkat ke Jepang. Jadi kita selayaknya sebelum memasuki materi-materi yang lebih sulit, kita harus bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, memperkenalkan diri ke dalam bahasa Jepang. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat menyebutkan nama, status, tingkatan kelas, dan asal sekolah, serta berlatih ungkapan memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Serta kalian dapat menyebutkan tempat tinggal kalian dan nomor telepon, serta berlatih menyatakan dan menanyakan tempat tinggal dan nomor telepon kalian. Oke. Buku yang kita pakai seperti biasa adalah buku Sakura volume 1. Jadi kita menggunakan buku ini untuk semester ini ya. Oke, lanjut ke materi pertama. Sebelum masuk ke materi pertama, kita lihat video ini terlebih dahulu ya. Oke, kita seputar. Kalian perhatikan videonya ya. はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいので、よろしくお願いします。じゃあ君の席はあそこだ。藤岡、いろいろ教えてやってくれ。 Oke, tadi adalah video perkenalan diri dari siapa sih tadi? Kita ulangi ya videonya ya. Ini perkenalan diri saat di Jepang. エリンです。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいので、よろしくお願いします。 Kan perhatikan videonya ya. おかえり。さて、じゃあ勉強しよう。今日エリンが挑戦したのは初めての挨拶。みんなの前でどんな風に言ったかな？はじめまして、エリンです。はじめまして、エリンです。はじめまして、エリンです。
OK、そうだね。はじめましての後に自分の名前を言うんだ。 Hajimemashite. エリンも上手にできたね。でも大変だった。そうか。じゃあ少し練習しよう。はじめまして、ホニゴンです。 Kalian ulangi は ya. じめまして、エリンです。はじめまして、ホニゴンです。 Ulangi. はじめまして。 Erin Erin desu. はじめまして。は Itu. じめまして。エリン、どう？バッチリ。 OK。もう一つ大切なことを言ったね。Apa ya satu lagi yang tadi diucapin Erin? はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。イギリスから来ました。イギリスから来ました。正解。自分の国の後にから来ましたって言うんだ。 Karakimasu. じゃあエリン、ちょっと見ててね。はい。オーストラリア。オーストラリアから来ました。 Kalau pakai kalimatnya オーストラリアから来ました。 Australia karakimashita. 中国。中国から来ました。 Kalau pakai kalimatnya 中国から来ました。 Juru karakimashita. エジプト。エジプトから来ました。エジプトから来ました。 Hore. ホニゴン先生、すじゃあ今日のスキットをもう一度見よう。 Oke. Jadi seperti itu ya videonya. Aduh telat video mite kudasai. Oke, jadi apa saja yang bisa kita dapat dari video perkenalan tersebut? Oke, ada Erin di sini. Yang pertama kita mendapat kosakata hajimemashite. Hajimemashite. Oke. Kedua ada nani nani des. Tadi apa ya? Nani nani des. Oke. Selanjutnya ada nani nani karakimashita. Dan ada yoroshiku onegaishimasu. Oke. Jadi ada 4 kata yang Erin gunakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke ya. Oke, mari kita lanjut saja ke materinya ya. Oke, materi yang pertama kita akan mempelajari mengenai kotoba. Oke, atau kosakata. Jadi sebelum memasuki inti dari pelajarannya, kita harus tahu dulu kotoba-kotoba apa saja atau kosakata apa saja yang biasa digunakan untuk memperkenalkan diri. Oke, yang pertama kosakata ada watashi. Watashi, atau yang artinya saya. Kedua ada watashi tachi. Watashi tadi ya ada saya. Watashi tachi adalah kami. Jadi kalau posisi kalian lebih dari berdua, lebih dari sendiri mungkin ya, bisa lebih dari sendiri, kalian bisa gunakan watashi tachi. Kalau kalian berdua juga watashi tachi. Oke. Ada seito atau murid atau siswa. Nah, seito kan kalian posisinya lagi di bangku SMK ya. Jadi kalau kalian SMA gunakannya kokosei. Kalau SMK sokugyo kokosei. Sokugyo panjang yo, kokosei. Kokonya panjang, kokosei. Jadi pakainya sokugyo kokosei. Artinya murid SMK. Kalau murid SMA kokosei saja. Oke, tadi ada namae. Selanjutnya ada kochira. Apa sih kochira? Nanti kita ini ya. Kochira itu digunakan untuk memperkenalkan diri orang lain biasanya. Kalau namae artinya nama. Biasa sama penyebutannya nggak jauh beda dengan nama atau name dalam bahasa Inggrisnya.
tadi udah kochira, yaitu biasanya digunakan untuk memperkenalkan diri orang lain. Selanjutnya ada hajimemashite. Tidak hajimamaste, tapi hajimemashite. Tidak haji mamaste ya. Jadi hajimemashite. Selanjutnya ada dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo, do-nya panjang ya. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke. Jadi hajimemashite digunakan ketika bertemu pertama kali dengan seseorang. Jadi kalian saat bertemu, misal ada turis nih, atau ada teman kalian dari temannya teman kalian, misalnya kalian baru pertama kali ketemu. Jadi ucapan pertama misalnya ucapkan aisatsu dulu, yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti ohayo gozaimasu, hajimemashite, seperti itu. Digunakan ketika bertemu pertama kali. Selanjutnya ada dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini digunakan setelah memperkenalkan identitas diri. Tadi kan Erin juga sama, diawali dengan hajimemashite dan diakhiri dengan yoroshiku onegai shimasu atau dozo yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu dan dozo yoroshiku onegai shimasu sama aja, tapi dozo yoroshiku lebih sopan terdengarnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian dengarkan audio yang sensei putar dan kalian ucapkan kembali. Namanya itu shadowing. Oke, jadi saat audio diputar, kalian dengarkan dan ucapkan dengan kalian di rumah ya. Oke, kita putar. Watashi tachi, 高校生、生徒、名前。 Oke, segitu saja mungkinnya, yang lain nggak ada audionya, jadi yang ada audionya cuma itu. Oke, kita ulang ya. Watashi 私たち 高校高校生、生生生徒、徒名名前。前 Depan ya. Kochira hajimemashite, dozo yoroshiku onegai shimasu. Yang terakhir yang sokugyo ya, sokugyo koukosei. Seperti itu. Kita lanjut ke kotoba selanjutnya. Yang pertama ada nihongjin. Nihongjin. Apa sih nihongjin? Artinya adalah orang Jepang. Nihongjin. Nihong adalah Jepang. Jin-nya itu orang. Kalau kalian menemukan kata nani jing, artinya itu orang. Biasanya ya. Kedua ada Indonesia jing. Nah, nihongjin ditulis oleh hiragana karena itu bukan kata serapan. Nihong adalah bahasa asli Jepang, jadi bahasa aslinya tuh Nihong, jadi tidak ditulis oleh huruf katakana, jadi ditulisnya oleh hiragana. Nah, sedangkan Indonesia jing ditulis oleh huruf katakana karena Indonesia itu kata serapan, tidak ada bahasa Jepangnya, jadi Indonesia jing. Selanjutnya ada Amerika jing. Oke, Amerika jing. Dan terakhir ada Chungoku jing. Chungo disamarkan Chungoku jing. Itu artinya orang Cina. Ditulisnya, kenapa sensei pakai hiragana? Karena kanji yang digunakan oleh Jepang itu nggak diambil dari Cina. Jadi mereka tuh ada korelasinya lah. Kalau kita kan jauh, kita nggak pakai huruf-huruf yang kriwil-kriwil gini ya. Oke, kita kudasai lagi ya. Kalian dengarkan dan ucapkan shadowing ya. 日本人、インドネシア人、アメリカ人、中国人、 Oke, sekali lagi. 日本人、インドネシア人、アメリカ人、中国人。 Oke, mudah ya.
Kalian ingat-ingat ini ya, kosakata yang tadi yang sebelumnya dan yang ini kalian ingat-ingat. Lanjut ke kosakata berikutnya. Nah, di sini ada tingkatan kelas. Apa sih tingkatan kelas? Ya, tingkatan kelas itu kalian kan sekarang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, seperti itu. Nah, di Jepang pun ada seperti itulah pasti ya. Nah, oke. Di sini. Jadi, kelas 1 sampai kelas 6 itu digunakan untuk anak SD. Jadi, ada Ichi Nensei, Ni Nensei, Sa Nensei, Yo Nensei, Go Nensei, Roku Nensei adalah diucapkannya untuk anak SD. Jadi titik-titik Nensei itu, nani-nani Nensei itu, nani-naninya diisi oleh angka. Nah, Nensei itu artinya tingkatannya, ya. Udahlah. Jadi Ichi Nensei, Ni Nensei, Sa Nensei. Nah, untuk kelas 4-nya dibacanya Yo Nensei, tidak Yon Nensei ya. Tidak Yon, kan 4 itu Yon. Tapi tidak dibaca Yon, tapi dibacanya Yo Nensei. Oke. Terus ada Go Nensei seperti biasa dan Roku Nensei. Selanjutnya ada ini ada Nana Nensei, Hachi Nensei dan Q Nensei. Q Nensei itu digunakan untuk anak SMP. Nah, jadi kalian nggak pakai yang ini juga ya. Jadi pertama ada Nana Nensei, Hachi Nensei, Q Nensei. Jadi kelas 1 SMP itu Nana Nensei. Kelas 2-nya Hachi Nensei dan kelas 3 SMP-nya tuh Q Nensei. Oke. Q Nensei dibaca Q tidak Q. Oke, karena nanti ada pembacaan huruf angka 9 tuh jadi Q ya. Kugatsu ya, seperti itu. Nanti kalian mempelajari. Selanjutnya, nah ini buat kalian. Ada Ju Nensei, Ju Ichi Nensei dan Ju Ni Nensei. Nah, siswa kelas 1, 2, dan 3 SMA di Jepang sama dengan kelas 10, 11, dan 12 di Indonesia. Jadi kelas 10 itu artinya kelas 1, kelas 11 artinya kelas 2, kelas 12 artinya kelas 3. Oke. Jadi ada Ju Nensei, Ju Ichi Nensei, dan Ju Ni Nensei. Oke, seperti biasa kalian ketik kudasai ya. Tingkatan kelas. 1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生、7年生、8年生、9年生、10年生、11年生、12年生、Nah, Nanensei. Ada nanensei. Nanensei digunakan untuk bertanya. Jadi kalau kalian nanya ke orang, nanensei desu ka? Nanya ya. Nanti orang lain jawab misalnya Juichi nensei, seperti itu, gampang lah. Nah, ini tuh dihafal sama kalian. Jadi kalian kalau intinya kalau udah hafal huruf gampang lah. Ichi tinggal tambah nensei, 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 oke? Itu. Lanjut ya, gampang ya ini. Oke, kosakata berikutnya ada Jakarta. Jakarta. Ini ditulis oleh huruf katakana karena ini kata serapan ya. Tidak ada Jakarta pakai kanji, nggak ada. Jadi kita pakainya huruf katakana, tidak ada hiragananya juga karena bukan bahasa asli dari Jepang. Jakarta. Jakarta. Oke, ada kedua ada Surabaya. Ini ditulis biasa ya. Surabaya. Kalau Jakarta itu kan nggak ada r ya, jadi nggak ada huruf mati kecuali n, jadi dipakainya Jakarta. Ini Surabaya kan nggak ada huruf mati, jadi bisa langsung Surabaya. Nah, ini ada Bandung. Nah, kenapa nggak Bandung ya? Karena bahasa Jepang itu digunakan huruf yang lebih dekat pelafalannya ya.
Jadi Bandung lebih dekat ke Bandung kan, Bandung, nggak Bandung, nggak masih jauh, didengarnya tuh jauh gitu. Bandung dan dibaca artinya Bandung. Selanjutnya ada Medan, ditulis en. Nah en ini kan huruf mati nih, jadi nggak konsonannya tuh nggak a, i, u, e, o nya tuh nggak ada, jadi Medan. Nah khusus huruf en ini ada gitu di bahasa Jepang, en dan eng, hurufnya tuh sama, en dan eng gitu. Selanjutnya ada Yogyakarta, lebih dekat kan, Yogyakarta, oke. Yogyakarta, oke. Ditulis oleh katakana juga semuanya pokoknya. Ada Soro, karena tidak ada lalilu lelo, jadi rariru rero adanya di Jepang, di huruf bahasa Jepang tuh, jadi di ininya Soro. Selanjutnya ada Bariku Papan, di situ ada double K, Bariku Papan, hurufnya juga nanti ada kalian belajar kecil ya, Bariku Papan. Ada Denpasar, dan terakhir ada Padang, hurufnya tuh nih kita kalian lihat ya, di an-nya Padang nih di katakanannya, dan an-nya Medan sama hurufnya an, tapi di Medan dibacanya an, di Padang dibacanya ang, sama aja hurufnya ya. Oke, kita lanjut ke inti dari pelajaran ini adalah bumpo atau tata bahasa. Nah, dalam bahasa Jepang kita akan terus sampai kedepannya mempelajari tentang tata bahasa. Jadi kalian nanti akan terus mempelajari tentang bagaimana kalau ingin mengungkapkan ini, tata bahasanya kayak gimana, ungkapannya kayak gimana, rumus-rumusnya tuh kayak gimana. Nanti kalian terus akan mempelajari itu di bahasa Jepang. Nah, di tata bahasa ini, di bumpo ini ada bungkei atau pola kalimatnya nanti, atau di bahasa Indonesia itu dulu tuh apa ya, SPOK-nya, dan ada joshi atau partikel. Apa sih joshi? Nanti kita akan mempelajari secara langsung ya biar enak ininya. Oke. Yang pertama, di halaman pertama ini. Oke, di sini ada pola kalimat apa ya? Jadi di sini ada pola kalimat yang dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama atau status kalian. Nah, oke, di sini ada warna. Sensei beri warna agar kalian mudah mengidentifikasi kalimatnya ya, diisinya dengan apa, nanti kayak gitu. Oke, dan pada saat menyebutkan nama terkadang terkadang subjek bisa menggunakan watashi no namae. Apa sih watashi no namae? Watashi itu kan saya, tadi namae nama, jadi nama saya ya, gampang. Oke, contoh yang pertama. Langsung ada 4. Oke, yang pertama ada watashi di warnanya hijau tuh, sama kayak rumus yang di atas. KB orang diisi dengan watashi. Oke, ditambah wa. Nah, wa itu partikel yang mendukung subjek. Nah, nanti wa ditambah KB atau kata benda, nama atau status kalian. Jadi watashi wa, nah diisi dengan nama. Jadi lihat yang contoh ada Tanaka des. Oke, des ya, tidak desu. Kita ucapkan kembali watashi wa Tanaka des. Watashi wa Tanaka des. Seperti itu. Kedua ada watashi no namae. Nah, ini kalian lihat yang kedua itu, yang pada saat menyebutkan nama terkadang subjek bisa menggunakan watashi no namae. Nah, jadi kalian bisa gunakan watashi atau watashi no namae saat memperkenalkan diri kalian ya. Kalau yang watashi kan tadi watashi wa Tanaka des. Nah, kalau yang watashi no namae wa, contoh yang kedua ya, watashi no namae wa Maria des.
Oke, yang ketiga, watashi wa nihonjin desu. Nihonjin apa sih? Tadi kan kalian udah mempelajari kosakatanya ya. Sekarang kita masukkan kosakata tadi ke pola kalimat ini. Watashi kan tadi ada di kosakata yang di halaman pertama tuh, watashi. Oke, kita masukkan ke KB orang. Ditambah wa, anggap aja ini tuh rumusnya lah ya. Wa des itu rumusnya. Nah, ditambah kosakata di halaman kedua, yaitu tentang tadi Nihonjin, Indonesia Jing, dan lain-lain ya. Kita masukkan ke sini. Jadi watashi wa nihonjin desu. Artinya watashi wa itu saya, wa itu bisa diartikan adalah nihonjin, orang Jepang desu. Oke. Saya adalah orang Jepang, seperti itu. Oke, yang kedua ada yang keempat ada kedua sih. Watashi wa sokugyo kokosei desu. Apa sih sokugyo kokosei tadi? Itu murid SMK ya. Nah, kalian bisa gunakan ini nih saat memperkenalkan diri kalian. Watashi wa sokugyo kokosei desu. Titik. Ada penjelasan berikutnya. Ju nensei desu. Jadi saya adalah murid SMK. Saya di sini pakai lagi watashinya ya, masih nyambung sebenarnya sih. Saya adalah murid SMK. Nah, selanjutnya saya adalah kelas 1 SMK. Oke, itu maksudnya di situ. Oke, kita lanjut. Kita latih kalimat berikut ya. Kita latih pola kalimat ini. Oke, jadi kita isi yang birunya. Oke. Yang pertama ada watashi wa apa? Diisi dengan nomor 1 Agus des. Oke, yang kedua watashi no namae wa Doni des. Yang ketiga ada Yumiko dimasukin ke mana ya? Masuknya ke status atau nama Yumiko. Yumiko itu nama, jadi bukan status. Yumiko ya nama ya. Watashi wa Yumiko des, watashi no namae wa Joko des. Itu gampang. Tinggal isi dengan nama kalian atau nama orang lain. Nah, yang kedua ada isi dengan pola kosakata yang kedua tadi yang mengenai orang-orang itu ya. Yang pertama, kalau kalian orang Indonesia, kalian sebutkan, kita masukkan ya, watashi wa Indonesia jing des. Kalau kalian orang Amerika, kalian masukkan, gak bisa kalian masukkan watashi no namae wa Indonesia jing des. Berarti nama kalian Indonesia jing. Gak bisa. Kalau watashi no namae wa itu dipakainya untuk nama aja ya, tidak bisa dipakai untuk status. Oke. Yang pertama tadi Indonesia jing des udah. Yang kedua watashi wa Amerika jing des. Ketiga ada Chungoku jing atau orang Cina ya. Watashi wa Chungoku jing des. Ada yang keempat orang Korea. Apa? Watashi wa Kangkoku jing des. Kalau kalian orang Korea, oke. Watashi wa Kangkoku jing des, atau kalian suka orang Korea ya, kalian pakainya Kangkoku jing. Oke, ya kita pakai ini di contoh keempat ya. Watashi wa misalnya Sokyugo kokosei des, kalian isi birunya dengan ju ichi nensei. Atau yang kedua ada watashi wa Sokyugo kokosei. Nggak bisa kalau Roku Nensei nggak bisa pakai Sokyugo kokosei ya. Jadi ini gunakannya untuk anak SD ya. Oke, selanjutnya ada Juni Nensei des, watashi wa Sokyugo kokosei des. Kalian isi dengan Juni Nensei des. Ya, gampang lah ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan ini. Jadi contohnya tadi seperti tadi, kalian masukkan ke nama-namanya ke bagian-bagian kata benda statusnya ya. Kalian bisa latih lagi di rumah, perbanyak.
Oke, kita lanjut saja ke bagian kedua, pola kalimat kedua. Oke, di sini ada kata benda orang tambah wa ditambah kata benda sekolah ditambah no ditambah kata benda nama atau status ditambah des. Oke, pola kalimat ini dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan asal sekolah. Oke, dari nama status yang disebutkan. Pasti kayak gimana sih? Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. KB orang kita isi ya, kita beri warna hijau kembali. Nah, yang ditambahannya itu adalah warna ungu, itu KB kata benda sekolah ditambah no ya. Oke, contohnya di sini ada watashi wa warna hijau ditambah wa SMK eng 3 no kika des ya. Kalau kalian memperkenalkan diri boleh seperti ini, watashi wa SMK 3 no kika des. Kalau orang Jepang yang nggak tahu, kalian cukup ucapkan sokyubyo kokosei desu, sokyubyo no kika des, sokyubyo kokosei no kika des, atau seperti itu ya. Oke, kedua ada watashi wa SMAN 8 no doni des. Selanjutnya ada watashi tachi. Apa sih watashi tachi tadi? Artinya kami ya. Tidak, jadi ini tuh jamak bentuknya tuh banyak. Oke. Watashi tachi wa SMKN 3 no seito des. Atau yang terakhir ada watashi tachi wa SMKN 3 no sokyugyo kokosei desu. Junensei des. Lebih dijelaskan kembali, lebih di detail lagi. Sokyugyo, kamu adalah Sokyugyo kokosei, ada di SMK 3. Terus kamu adalah kelas 1 di SMKN 3. Oke, kita latih ya. Yang pertama ada seperti biasa, kita isi dengan nama watashi wa, isi dengan KB sekolah atau KB apapun itu ya. Kalian bisa isi dengan perusahaan atau apa, pokoknya itu bisa. Sensei beri contoh misalnya watashi wa apa ya, BCA no ginkoin no kika des. Apa itu? Jadi kalian adalah watashi wa BCA no ginkoin. Ginkoin itu adalah pekerja atau karyawan bank. Ginkoin BCA ya, BCA. Jadi pekerja apa, karyawan BCA no misalnya Kika atau Ridwan tuh yang di bawah Ridwan des. Jadi kalian adalah Ridwan adalah karyawan bank BCA seperti itu. Atau masih banyak lagi, nanti kalian belajar tentang profesi atau pekerjaan. Nah, di situ kalian bisa masukkan tuh ke KB status atau KB sekolah juga bisa, tapi sekolah itu lebih ke nanti ke namanya, nama perusahaannya seperti itu. Oke, yang kedua kita coba watashi wa SMAN 8 no Tanaka des. 3 watashi wa SMKN 3 no Ani des. Dan terakhir watashi wa SMAN atau SMAN 1 atau berapa lah ya, no Nyoman des. Oke, latihan kedua adalah kalian ganti ungunya. Watashi tachi wa warna ungu itu adalah SMA Veterano Seito des. Watashi tachi wa Mansatu no Seito des. 3 ada watashi wa SMA Pasunda no Kokosei des. Juni nensei des. Seperti itu ya. Oke, kalau ada yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom live chat di YouTube ini, atau kalian bisa tanya di kolom komentar, atau kalian bisa japri aja ke Sensei ya. Sensei akan selalu menerima pertanyaan kalian. Oke, yang tadi kita sudah pelajari 2 pola kalimat. Yang pertama ada pola kalimat yang digunakan untuk menyebutkan diri dengan menyebutkan nama. Yang kedua ada tambahannya itu dengan menyebutkan asal sekolah kalian ya. Kita lanjut pola kalimat. Oh, ini ada tambahan dari Sensei. Oke, ini di buku nggak ada.
Nah, di sini pola kalimatnya dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan negara atau daerah asal. Bisa digunakan nama negara atau daerah asal. Yang KB tempat warna ungu itu kalian bisa bisa diisi dengan nama negara atau bisa diisi dengan daerah asal. Oke, seperti biasa ada KB orang ditambah wa ditambah KB tempat asal tambah kara kimasta atau shushin desu. Kara kimasta. Nah, tadi Erin udah nyebut ya kara kimasta. Nah, di situ ada kimasta. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang pergi, datang, dan pulang. Kara kimasta, ada ikimas, ada kimas, ada kairimas. Nah, di sini pakainya kimasta atau datang. Nah, kara itu nanti kalian akan mempelajari juga adalah dari, ya. Dari, datang, ta, ada ta. Ta itu bentuk lampau. Jadi kara kimasta itu adalah perpindahan tempat. Jadi dari, datang dari. Nah, datang dari kara kimasta itu jadi datang dari tapi bentuknya lampau. Jadi dia sudah melakukan. Jadi sudah datang dari. Ya, oke, jadi kara kimasta. Nah, ada shushin desu. Shushin desu itu sama artinya lah. Dari juga sih. Oke. Yang pertama, contohnya ada watashi wa Bandung shushin desu. Nah, kalau kalian orang Bandung dan kalian memperkenalkan dirinya posisinya lagi di Bandung, pakainya shushin desu karena nggak ada perpindahan, nggak ada datang dari mana. Karena kalian di Bandung, posisi di Bandung, datang dari Bandung, jadi Bandung shushin desu. Oke, kalau kalian datang dari luar, oke, seperti contohnya nggak ada ya. Jadi kalian misalnya datang dari luar, misalnya dari mana ya, dari Medan. Watashi wa Medan karakimasta. Nah, kalian perkenalannya di Bandung. Jadi atau di luar selain di Medan, kalian perkenalkannya karakimasta pakainya. Kalau kalian misalnya orang Medan, memperkenalkan dirinya di Medan juga pakainya shushin desu. Oke, paham ya? Jadi kalau kita lanjut ke contoh kedua, misalnya watashi wa Indonesia karakimasta. Nah, ini Indonesia karakimasta, ada perpindahan. Jadi ini posisi watashinya itu bukan di Indonesia, posisinya tuh ada di luar Indonesia. Jadi watashi wa Indonesia karakimasta. Kalau watashi wa Indonesia shushin desu, itu posisinya watashinya ada di Indonesia. Oke, paham lah ya. Oke, yang ketiga ada watashi wa Indonesia no Bandung karakimasta. Itu lebih detail lagi. Jadi watashi wa saya dari saya dari Indonesia, lebih tepatnya dari Bandung. Jadi dispesifikin lagi. Oke, watashi kami berasal dari Indonesia di Jakarta, dari Jakarta. Oke, ini perkenalannya berarti posisi watashi-nya itu ada di Jakarta, ya. Oke, latihannya ada terisi yang warna ungu dengan pertama ada watashi wa Denpasaru shushin desu atau Denpasaru karakimasta. Kedua, watashi wa Yogyakarta shushin desu atau watashi wa Yogyakarta karakimasta. Oke, ada Soro, watashi wa masukkan Soro shushin desu. Atau yang kedua ada watashi wa Shoro karakimasta. Ya, kalian sudah paham ya perbedaan karakimasta dan shushin desu. Bahwa kalian paham, kalau kalian nggak paham tanyain aja di kolom live chat. Oke, yang kedua ada masukkan ke contoh nomor 3. Watashi wa Nihon no Tokyo karakimasta. Nah, ini si watashinya itu berarti bisa jadi orang Jepang yang berkenalan misalnya di Indonesia ya. Dia bilangnya gini, watashi wa Nihon no Tokyo karakimasta. Oke, yang kedua kita masukkan ke contoh keempat. Watashi wa Indonesia no Surabaya shushin desu. Oke. Ini bisa kalian gunakan untuk
memperkenalkan diri dengan menyebutkan negara atau daerah asal kalian. Lanjut ke pola kalimat ketiga, yaitu pola kalimat yang dipakai untuk memperkenalkan orang lain dengan menyebutkan nama atau status. Nah, kochira tadi kita udah pelajari ya. Kochira itu digunakan untuk memperkenalkan orang lain sambil menunjuk orang yang akan diperkenalkan. Jadi kalian nggak bisa asal misalnya orangnya di mana tapi kalian nyebutnya kochira. Jadi kalau kochira itu diucapkan saat orangnya misalnya ada di pinggir kalian atau ada di sekitar dan bisa dilihatin tuh orangnya kochira, misalnya kayak gitu, kochira ditunjukin tuh orang yang mana. Oke, yang ketiga, saat menyebutkan nama orang lain selalu diikuti san. Oke, di sini kita contohkan ada 3 orang, ada A sang, ada B sang, dan C sang. Contoh kalimatnya, yang pertama ada kochira wa kika sang des. Oke, kita contohkan oleh A, B, C tadi ya. Misalnya A itu A itu A, B itu B. Nah, C itu kita ibaratkan kika sang. B memperkenalkan kika sang seperti ini. Kochira wa kika sang des. B memperkenalkan ke A bahwa C itu adalah kika sang. Paham ya? Kochira wa kika sang des. Kedua adalah kochira wa, misalnya kita balik. B adalah Doni misalnya. Nah, A sang memperkenalkan B sang ke C sang seperti kochira wa Doni sang des. Doni sang adalah yang B tadi ya. Jadi A memperkenalkan B ke C, Doni sang des. Oke, contoh ketiga ada kochira wa Indonesia no daigakusei no bang sang des. Nah, di sini adalah Indonesia no daigakusei itu adalah mahasiswa Indonesia. Jadi kalian bisa sebutkan statusnya juga. Atau misal contoh ini kan anak SMA ya. Misalnya kochira wa misalnya SMK 3 no Sokyugyo Kokosei no Bang des, Bang sang, jangan lupa ya, maaf, Bang sang des, karena memperkenalkan diri orang lain bukan diri sendiri. Kalau diri sendiri nggak apa-apa, nggak pakai sang, emang nggak harus. Kalau memperkenalkan diri orang lain pakai sang. Keempat ada kochira wa Junensei no Tono-sang des. Memperkenalkan bahwa Tono-sang adalah kelas 1 SMA atau SMK. Yang kelima adalah kochira wa SMK N3 no Putri-sang des. Bahwa Putri adalah murid SMK 3. Oke, kita masukkan tadi misalnya kochira wa Ridwan sang des, pakai sang ya. Kochira wa Tanaka sang des. Kochira wa Ani sang des. Yang keempat adalah kochira wa Yoman sang des. Oke, seperti itu ya. Kalau kalian ingin bertanya lagi, kalian bisa tanyakan di live chat seperti biasa. Tapi ini insya Allah mudah ya. Kalian tinggal ingat-ingat kochira wa, nanti kalian tinggal isi dengan nama. Oke, pola kalimat keempat ada KB nama ditambah wa ditambah KB status des. Pola kalimat ini dipakai memperkenalkan orang lain masih. Jadi dua pola kalimat yang tadi nomor 3 dan nomor 4 ini digunakan untuk memperkenalkan orang lain dengan status yang bersangkutan. Nah, tadi kita sudah singgung di yang Indonesia no daigakusei ya. Nah, di sini kalian pola kalimatnya hijau dipakai untuk subjek atau KB nama. Kedua ada wa ditambah SMAN 8 no seito des contohnya ya. Oke, yang contoh pertama Doni sang wa SMAN 8 no seito des, diisi dengan status apapun itu statusnya. Nanti kan kalau kalian kan sekarang di pelajaran ini lebih ke nama sekolah dan lain-lain. Nah, nanti kalau kalian udah masuk ke pelajaran misalnya pekerjaan, nanti kalian bisa masukkan tuh ke status. Misal yang kedua ada Tono sang wa SMAN 3 no Sokyugyo Kokosei des.
Ketiga ada kikasan wa BCA no ginkoing desu. Ginkoing itu adalah pekerja atau karyawan bank. Alisang wa SMA N1 no seito desu. Alisang adalah murid SMA 1. Kita masukkan contohnya. Yang pertama ada Ridwan Sangwa SMKN 9 no seito desu. Yang kedua Tanaka Sensei wa atau Tanaka Sang wa. Nah, nanti kita jelaskan adalah siapa ya. Sensei des, Tanaka Sang wa Sensei des. Misal atau Nihongo no Sensei des, guru bahasa Jepang misalnya. Nihongo, Nihong kan bahasa Jepang, go itu bahasa. Jadi Tanaka Sang wa Nihongo no Sensei des. Yang ketiga Ani Sang wa Hasan Sadiki no Isi des, atau Ani Sang adalah isi itu dokter di rumah sakit Hasan Sadikin. Yang keempat ada Nyomang Sang wa Kaisaing, atau misal apa ya, Kaisaing itu karyawan, bisa sih jadi langsung aja bisa, atau kalian titik-titik no Kaisaing des, misalnya nama perusahaannya tambah no Kaisaing des. Kaisaing itu karyawan apapun, jadi Nyomang Sang wa Kaisaing des atau titik-titik no Kaisaing des ya. Oke, semoga kalian paham. Oke, di sini ada contoh percakapannya. Contoh percakapan yang pertama, Hajimemashite, watashi wa Ali desu. SMA N1 no Saito desu. Dozo yoroshiku. Oke, B Sang menjawab, Hajimemashite, watashi wa Watanabe desu. Dozo yoroshiku. Oke, gampang ya kalau ada simpelnya seperti itu kalau kalian memperkenalkan diri kalian ke orang lain. Contoh yang kedua, ini contoh untuk memperkenalkan orang lain. Oke, A Sang. Misalnya A Sangnya itu sensei. Sensei memperkenalkan Tono Sang seperti apa ya? Oke, sensei memperkenalkannya seperti ini. Minasang. Minasang itu untuk kalian. Jadi untuk ke orang banyak itu bilangnya minasang. Atau kalian gitu ya. Minasang. Kochirawa ini adalah Tono Sang des. Minasang kochirawa Tono Sang des. Teman-teman atau kalian semua, ini adalah Tono Sang des. Terus Tono bilang, dia memperkenalkan dirinya, Hajimemashite, Tono des, dozo yoroshiku. Nah, nanti minasangnya atau teman-temannya membalas dozo yoroshiku seperti itu. Oke. Oke, ada pola kalimat yang ke 5 harusnya ini. Salah sensei, salah ini mungkin ya. Oke, di sini kalian akan digunakan pola kalimat ini untuk menyatakan nomor telepon. Ini pola kalimat yang mudah kalau kalian sudah hafal nomor telepon ya. Jadi yang pertama ada warna hijau adalah denwa bango. Denwa bango adalah nomor telepon dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Jepangnya adalah denwa bango. Ditambah wa, ditambah kata benda nomor teleponnya, tambah des ya. Contohnya, oke, yang pertama ada denwa bango wa 0 ni 1 no 5 ni 0 no. Ya kan itu banyak no-nya ya. Nanti sensei jelaskan. Oke, ulangi, denwa bango wa 0 ni 1 no 5 ni 0 no 1 ni roku. Nah, di situ ada dalam kurung kan. Oke, kita ini ya. 0 itu kan tadi 0 angka 0, ni angka 2, 1 angka 1. Nah, go itu stripnya tuh. No itu stripnya kok go. No itu stripnya. Nah, strip itu dibaca no saat kalian ingin mengucapkan nomor strip di nomor telepon. No ya.
Terus apa tadi, go itu 5, ni itu 2, dan 0 itu 0. Nah, no lagi kan, tuh ada strip lagi, no ichi ni roku roku, des, jangan lupa desnya. Nah, contoh kedua, nah bagaimana kalau kalian ingin menanyakan nomor teleponnya orang lain? Oke, yang pertama ada questionnya, denwa bango wa. Denwa bango digunakan kembali, nomor telepon denwa bango wa nanbang. Nambang itu berapa? Nambang berapa nomornya? Nambang desu ka. Tidak des saja tapi pakai ka. Ka itu digunakan untuk bertanya, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa pakai tanda tanya aja gitu. Ka itu tanda tanyanya di Jepang. Oke, nambang desu ka. Nah, A-nya menjawab nomor telepon tadi, nomor teleponnya 0 ni 1 no 5 ni 0 no 1 roku roku des ya. Ini kita latih, misalnya denwa bango wa, kita isi yang bawah 0 sang 1 no sang 4 5 no 5 roku nana hachi des ya. Nomor 2 kita masukkan ke contoh kalimat kedua. Kita tanya ya, denwa bango wa nambang desu ka? Nah, Sang menjawab 0 ni no 7 8 1 2 no sang ni 1 8 ya, 1 8, jangan kebalik, 1 sama hachi, 1 itu 1, hachi itu 8. Yang ketiga ada kalau nomor telepon biasa-biasa di Indonesia seperti ini ya. Denwa bango wa nambang desu ka? Sang menjawab 0 8 5 8 no sang ni 5 6 no 8 6 7 5. Ini akan mudah kalau kalian sudah paham pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai tentang angka yang ada di bab tate kudasai. Ini akan mudah kalau kalian sudah hafal itu semua ya. Yang nensei tingkatan kelas pun itu akan mudah kalau kalian sudah fasih dalam mengucapkan angka-angka ya. Oke, contoh kalimat terakhir. Nah, ini contoh kalimat terakhir dipakai untuk menyatakan tempat tinggal ya. Oke, langsung ke contoh yang pertama ada watashi wa Jakarta ni sundeimasu. Watashi biasa diisi dengan KB orang biasa diisi dengan watashi atau nama orang lain, tapi jangan lupa pakai sang ya. Oke, yang pertama ada watashi wa Jakarta ni sundeimasu. Ni sundeimasu, tinggal di misalnya ni sundeimasu. Saya ni sundeimasu itu bisa diartikan tinggal di ya. Oke, yang kedua ada Rivaldi sang wa Medan ni sundeimasu. Rivaldi sang tinggalnya di Medan. Yang ketiga ada Nyomang sang Denpasaru ni sundeimasu. Oke, bagaimana cara bertanyanya? Nah, kan yang tadi pakainya apa? Nambang itu untuk angka. Nah, kalau di KB tempat ini gunakannya doko. Kalau tempat pakainya doko. Kalau berapa biasanya kalau untuk harga ikura, tapi kalau untuk huruf nambang itu nanbang ya. Seperti itu. Ada dona, nanti kalian pelajari ya. Ada dare itu siapa, seperti itu ya. Nah, kita pakai yang sekarang kita pelajari tentang doko ya. Kita contoh yang pertama ada Tania sang wa doko ni sundeimasu ka. Jangan lupa ka-nya. Ka ini penting nih. Ka ini nih ya. Sundeimasu ka, jangan lupa. Kalau ta bentuk lampau, kalau ka untuk bertanya. Jangan kebalik, jangan sundeimasu ta. Ya, sudah tinggal berarti kalau sundeimasu ta. Kalau sundeimasu ka, tinggal di mana? Dijawab mudah, soro ni sundeimasu. Jangan pakai ka lagi ya. Soro ni sundeimasu. Kalau pakai ka lagi nanya dong. Oke, kita latih. Jogo Jakarta. Oke, watashi wa Jogo Jakarta ni sundeimasu. Yang kedua ada Balikpapan.
Rivaldi sang wa Balikpapan ni sundeimasu. Yang ketiga ada Nyomang sang wa Padang ni sundeimasu. Oke, seperti itu ya. Oke, nah untuk pola kalimat ni sundeimasu ini biasanya lebih ke detail lagi. Kan tadi yang karakimasta ada karakimasta, ada sekarang ni sundeimasu. Nah kalau ni sundeimasu biasanya lebih detail. Tapi karena kita belum masuk ke pola kalimat yang lebih detail kayak rumah kalian di mana, jadi kalian masukin jadi kita masukin ke kosakata yang sudah kita pelajari. Nah, oke, di yang sini kan pakainya Yogyakarta, Balikpapan, Padang, atau misalnya Indonesia seperti itu. Nah, ini lebih detail. Nah, biasanya diisi misalnya Bandung ya. Bandung misalnya ada tempat-tempat, ada Antapani, ada Setiabudi, ada apa. Nah itu biasanya digunakan untuk ni sundeimasu. Jadi contohnya watashi wa Setiabudi ni sundeimasu. Nah lebih detail. Kan tadi udah tuh yang karakimasta. Jadi kalian memperkenalkan misalnya karakimasta dari Bandung. Karakimasta atau Bandung Susing Des dari Bandung. Nah lebih detail lagi Bandungnya di mana. Nah kalau Bandungnya di mana tuh misalnya isinya dengan watashi wa Antapani ni sundeimasu, seperti itu ya. Jadi ini biasanya digunakan lebih detail lagi nih sundeimasu tuh posisi rumahnya tuh di mana gitu ya. Oke, semoga paham ya. Kita ke contoh kalimat. Oke, Roni bilang, Mita sang wa doko ni sundeimasu ka? Mita menjawab, Antapani ni sundeimasu. Nah lebih detail, jadi dia langsung bilang dia rumahnya di Antapani gitu kan. Antapani udah jelas di Bandung ya. Oke, waduh kebalik. Oke, terus Roni jawab, Den wa bang wa nambang desu ka? Terus Mita jawab, 081 sang no ni ichiroku go no nana roku go sang desu. Oke, hai arigato. Aduh, ini kebalik-balik, maaf ya sensei ya. Oke, kita lebih jelasnya lagi ya. Mita sang wa doko ni sundeimasu ka? Antapani ni sundeimasu. Roni nanya lagi, Den wa banggo wa nambang desu ka? Nani des ya. Nah, terus diucapkan lagi sama Roni itu. Roku hachi ichi sang no ni ichi roku go no nana roku go sang des ne. Des ne itu untuk memastikan bahwa itu nomornya ya gitu. Jadi kalau kalian kan suka mastiin lagi itu ini bener kan nomornya kayak gitu ya. Nah kalau di Jepang cukup ucapkan desne ini ya gitu. Nah Mita jawab hai. Jadi ne itu biasanya bisa digunakan untuk mastiin lagi lah gitu, mastiin lagi ya. Mita jawab hai, terus Roni jawab arigato gozaimasu. Oke, cukup banyak ya yang kita pelajari hari ini. Kalian bisa putar kembali video ini atau bagian per bagian. Pokoknya kalian kalau ingin ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Ini ada cewek nih, siapa nih? Oke, di sini kalian sensei beri tugas ya. Tugasnya apa? Yaitu kalian membuat video perkenalan diri. Oke, contohnya kayak gimana? Contohnya kita akan dicontohin oleh teteh ini ya. Kita lihat contohnya. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Watashi no namae wa Rismaya desu. Watashi wa Indonesia Kyoiku Daigaku no gakusei desu. Watashi wa Bandung shushin desu. Setiabudi ni sundeimasu. Watashi no denwa bango wa 0834657-6578です。よろしくお願いします。Oke, seperti itu ya. Semoga kalian bisa. Kita ulangi ya sekali lagi ya. Jangan lupa ucapkan aisatsunya karena kalian sudah mempelajari.
セティアブーリに住んでいます。私の電話番号は0834-657-6578です。よろしくお願いします。 Oke, jadi tadi namanya Risma Yasang. Risma Yasang sudah menyebutkan tempat tinggal di mana, dari mana, ya seperti itu. Nomor telepon, statusnya. Nah, kalian juga jangan seperti itu tugasnya. Jadi kalian ucapkan nama kalian, dimulai dari Aisatsu, salam yang sudah kalian pelajari. Ucapkan Hajime Maste, terus nama kalian, status kalian dari mana, terus tempat tinggalnya di mana, terus nomor telepon, dan diakhiri dengan Dozo Yoroshiku Onegaishimasu. Oke, contohnya seperti video yang ini ya. Kalian kumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Jangan lupa deadline-nya minggu depan. Nanti minggu depan kita akan bahas bersama-sama tugas kalian. Kita bahas satu persatu video kalian, apa yang salah, apa yang bagus. Nanti semoga kalian dari pelajaran hari ini, semoga kalian dapat mengambil banyak ilmu. Oke, semoga hari ini tidak tidak pusing lah gitu ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ingin ditanyakan boleh tanya di live chat atau kolom komentar, atau PC atau personal chat aja ke sensei ya. Kalau kalian malu tuh di live chat, tapi usahain di live chat aja biar sensei tahu kehadiran kalian ya hari ini. Oke, minggu depan kita bertemu lagi. Mata Raishu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai akhir semester ini atau sampai minggu depan, dan pokoknya semoga kita diberi selalu kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kegiatan belajar mengajar di situasi seperti ini ya. Semoga kita bisa bertemu nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mata Raishu, arigatou gozaimasu ya.